Percaya atau tidak percaya kembali pada diri Anda. Karena yang aku alami benar-benar terjadi. Sebelum mulai, perhatikan sekeliling kalian. Mungkin saja ada mereka yang sedang memperhatikan. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Aku tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang masih terjaga keasriannya. Jalanan belum ada yang diaspal. Jarak antar rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga yang lain. Desaku memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan. Jauh di hilir sungai, bila mengikuti arus air, akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat-sangat luas. Aku nggak tahu berapa luasnya. Yang jelas, kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya. Tepat di barat ujung lahan tebu, berdirilah sebuah pabrik gula. Saat ini pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Pabrik gula ini memiliki luas yang juga tidak kalah besar dibandingkan lahan tebunya. Di sini banyak pekerjanya adalah warga desa kami dan desa tetangga. Konon kabarnya, pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda. Sehingga tidak mengejutkan bila bangunannya masih terkesan kuno di sana-sini. Bahkan, di samping pabrik, didirikan sebuah perumahan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota. Sebegitu besarnya pabrik gula ini, sampai dibuat 4 zona bagian. Di ujung timur, terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik. Di bagian barat, adalah kantor utama. Terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum, dan sebuah masjid besar. Zona utara, terdapat ruang produksi, besarnya 2 kali lipat dari zona timur, dan ada lapangan tenis, namun hanya untuk pribadi dan karyawan pabrik. Terdapat juga sekolah TK. Gaya bangunannya bergaya Eropa. Sekolah TK ini dibuat di dalam pabrik untuk anak para pekerja dan untuk umum. Kita berbalik ke zona selatan yang akan menjadi latar ceritaku kali ini. Zona selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi. Karena dulu sebelum aku lahir, zona selatan adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat. Sehingga tempat ini adalah tempat yang paling terbengkalai. Apa saja yang ada di zona selatan? Di zona selatan adalah gudang utama sebelum pindah ke zona timur. Selain itu, ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah. Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar. Semua itu ada di zona selatan ini. Namun, zona selatan adalah zona di mana banyak kejadian misterius terjadi. Bisa dibilang, zona selatan adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan. Sehingga masyarakat desa biasa menggunakan jalanan ini untuk ke lapangan atau masjid, atau bahkan desa tetangga. Itu adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu, apa hubungannya dengan pengalamanku tentang penghuni pabrik tua ini? Dari sini, aku akan memulai ceritanya. Waktu itu, aku masih menginjak bangku SD kelas 3. Aku cuma anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun, entah apakah saat itu adalah hari sial bagiku. Karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik denganku. Aku masih ingat jelas, hari itu adalah Kamis sore.
ada hal yang anak-anak desaku lakukan setiap sore menjelang maghrib, yaitu main bola di lapangan pabrik. Lapangan pabrik adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik, awalnya untuk para karyawannya, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga. Dan saat ini, lapangannya untuk umum. Karena lapangan pabrik ada di zona barat, sedangkan letak desaku jauh di timur pabrik, maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan. Dan zona selatanlah yang paling dekat bila ditempuh dengan jalan kaki. Terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan. Maka ketika kami melewati jalan itu, kami bisa melihat dengan jelas bangunan gudang-gudang tua yang dulu pernah menjadi saksi tragedi kebakaran hebat. Juga kolam-kolam limbah bekas pabrik. Sejujurnya, para orang tua di desaku tidak menganjurkan kami melewati zona selatan pabrik. Karena konon, tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewati anak-anak. Namun, daripada kami harus jalan memutar yang lebih jauh, kami akhirnya tetap memilih jalur itu. Kami sampai di lapangan jam 3:30 sore dan akan pulang sebelum azan masjid dekat lapangan berkumandang. Waktu itu, kami keasyikan bermain, sehingga ketika kami sadar azan maghrib berkumandang dan hari sudah petang, kami segera mengakhiri permainan dan berduyun-duyun untuk pulang. Kemana kami lewat? Jawabannya zona selatan, yang waktu itu sangat-sangat gelap dan mencekam, padahal itu masih jam 5:30 sore. Kami berusaha menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu, seperti perintah orang tua kami. Setelah melewati bangunan tua gudang lama, kami sampai di kolam limbah. Di sini, aku jadi ingat sebuah cerita yang pernah ku dengar dari bapak. Dahulu, ada seorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah. Anaknya masih kecil, mungkin seusiaku waktu itu. Dan ketika orang itu asyik memanen singkong, tanpa sadar, anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang. Beliau panik, sang ayah terus mencari. Tanpa disadari, hari mulai gelap, dan dia masih belum menemukan di mana keberadaan anaknya. Hal ini segera dilaporkan pada satpam yang berjaga saat itu. Kemudian hal ini segera menyebar dan banyak karyawan yang ikut membantu. Sebegitu banyaknya karyawan yang ikut membantu, tidak membuat sang anak yang menghilang ketemu. Kemudian, seseorang berkata, mungkin saja anak itu jatuh ke kolam limbah. Sang ayah membantah, karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat, sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Beliau bertanya di mana terakhir melihat anaknya. Lalu sang mandor hanya mengangguk. Kata bapak, mandor ini adalah orang pintar dan bisa melihat hal-hal di luar logika. Sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak bersimpati. Beliau hanya mengatakan, "Sudah, ikhlaskan saja." Mendengar itu, semua orang bingung, termasuk sang ayah yang tampak emosi.